Di video ini kita akan membahas tentang pembuatan 4 buah program sederhana. Program yang pertama menampilkan teks Hello World di konsol. Konsol ini bisa command prompt, bisa PowerShell atau konsol yang disediakan oleh Eclipse. Ya. Kemudian program yang kedua menampilkan teks Hello World pada sebuah form ketika sebuah button diklik. Jadi di sini mulai kita membuat graphical user interface ya. Kemudian program yang ketiga merupakan program penjumlahan dua buah bilangan bulat seperti pada video pertama, yaitu berbasis konsol. Bedanya dengan video yang pertama, program kalkulator penjumlahan ini nanti kita program penjumlahan ini nanti kita buat menggunakan Eclipse. Kemudian yang terakhir program yang keempat, program penjumlahan bilangan bulat berbasis graphical user interface. Ya. Kemudian pembahasan ini bertujuan agar kita lebih familiar dalam menggunakan Eclipse ya, dan memastikan bahwa kita mampu membuat suatu program berjalan. Walaupun programnya sangat sederhana. Nanti detail mengenai sintak-sintak akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, pada bagian pertama pada video ini kita akan membahas sebuah program yang sangat sederhana. Nanti program ini kalau kita jalankan lewat Eclipse ya, itu akan menampilkan teks Hello World pada konsol bawaannya Eclipse. Ya. Tapi kalau kita jalankan melalui Windows, nanti teks Hello World akan muncul di command prompt atau Windows PowerShell. Oke, langkah yang pertama adalah membuat sebuah Java project. Java project ini nanti bisa kita pandang sebagai sebuah folder yang isinya nanti banyak file ya, bisa jadi banyak file. File-file ini nanti kita butuhkan di program kita. File ini bisa jadi berupa source code, bisa jadi file lain seperti image atau teks atau yang lain, yang pokoknya yang kita butuhkan untuk program kita. Untuk membuat sebuah Java project bisa diklik di sini ya, create Java project atau file new kemudian Java project. Yang pertama kita isi adalah project name. Ini nama project, terserah ini mau diisi apa. Kalau bisa isikan nama project ini yang benar-benar merepresentasikan apa tujuan dari pembuatan program ini gitu ya. Jadi tujuan pembuatan program kita kan Hello World, menampilkan Hello World. Jadi tulis saja Hello World console gitu. Tapi ini terserah ini. Terserah namanya apa. Kemudian biarkan ini apa namanya dicentang. Berarti nanti project ini nanti akan kita simpan di workspace, default workspace ya. Kemudian kita pilih versi Java Runtime Environment atau JRE ya. JRE ini kita gunakan versi sesuai dengan OpenJDK yang sudah kita install ya. Jadi ini pilih aja yang use as project specific JRE ini. Kemudian ini pastikan ini JDK 14 di sini ya. Oke. Kemudian oke yang lain biarin aja. Kemudian next. Oke. Oke. Kemudian nanti apa namanya? Secara otomatis akan dibuatkan sebuah apa namanya? Folder ya namanya SRC ya. Ini singkatan dari source ini ya. Jadi nanti secara otomatis akan dibuatkan sebuah folder source. Nanti file apa namanya source code kita taruh di sini. Jadi, file yang beresensi.java kita taruh di sini. Ini biarin saja semuanya. Ya. Misalnya kita tidak ingin menggunakan ini juga, ini bisa boleh di remove di sini. Nanti kita bikin manual di sini. Tapi ini biarin aja seperti ini, kemudian finish.
Kemudian nama modulnya nggak usah dibikin, downgrade. Yang pertama kita isi adalah nama project atau project name. Ini diisi terserah ya. Yang penting merepresentasikan apa yang akan kita buat saja ya. Jadi ini saya namakan Hello World karena kita mau menampilkan Hello World di konsol. Saya tulis seperti ini. Tapi ini terserah ini namanya. Kemudian nanti kita yang ini biarkan dicentang, berarti nanti project ini, project Hello World konsol ini akan disimpan di dalam folder Eclipse Workspace ini. Kemudian kita pilih versi JRE. Kita gunakan JRE bawaan dari OpenJDK ya. Kita pilih yang use a project specific JRE ini. Kita pilih yang JDK ya. 14 ya di sini. Kemudian di next aja. Kemudian ini biarkan aja, berarti nanti kita dibuatkan sebuah folder namanya src. Jadi ini. Kemudian finish. Ini nama modul nggak usah dibikin, jadi downgrade ya. Nanti oke, ini otomatis akan membuat sebuah folder baru di sini. Dibuatkan sebuah folder di sini. Kemudian ini bisa kita expand di sini. Ini library, ini biarkan saja. Kemudian nanti kita bikin source code, sebuah source code di folder src. Kita buat sebuah paket di folder src ini. Paket itu folder, jadi ini folder di dalam folder ya. Jadi satu paket itu adalah sebuah folder. Nanti di dalamnya itu ada source code berupa kelas, interface dan lain-lain ya. New, kemudian paket, kita bikin satu paket saja. Kemudian kita namakan, ini namanya terserah ya, bebas. Ini saya namakan main aplikasi gitu ya. Yang jelas main application ini ya. Main application. Nah, ini bebas ya, asal nggak ada spasi dan harus huruf harus huruf kecil semua. Jadi kalau seperti ini ya, main application, ini nanti muncul warning ya. Meskipun boleh, tetapi ini secara konvensi nggak biasa ya. Ya. Kemudian biasanya ini diikuti oleh huruf kecil ini. Boleh seperti ini. Main application gini. Atau aplikasi, terserah lah ini namanya apa. Oke. Saya namakan main application saja. Ini main application, kemudian finish. Nanti muncul seperti ini. Kalau warnanya putih ini berarti ini masih kosong. Kemudian kita tambahkan sebuah source code berupa kelas ya. Source code berupa kelas. Ini klik kanan, new. Di sini ya, di sininya klik kanan, kemudian new class. Terus namakan kelas kita itu hello world, tapi namanya ini juga terserah. Yang penting merepresentasikan fungsi atau tujuan dari kelas ini dibuat ya. Nama kelas itu kalau misalkan terdiri dari dua kata, semua huruf di depan kata itu huruf kapital semua. Jadi misalkan seperti ini, hello world, itu hanya besar, W-nya juga besar, kapital semua. Ya, nggak boleh ada spasi. Tuh, ya. Ini hurufnya besar semua. Kemudian di finish. Setelah finish, nanti secara otomatis akan tampil
di text editor. Nah, ini apa namanya, bagian dari text editor ya. Jadi nanti secara otomatis akan dibuatkan sebuah file bernama hello-world.java, ini ekstensinya. Kemudian ini nama kelasnya. Nah, nama kelas dan nama file harus sama. Jadi kalau misalkan ini huruf kecil, nanti akan terjadi kalau kita apa namanya, kita ganti ini, nanti muncul error merah kecil seperti ini ya. Ini harus sama. Jadi ini jangan diganti-ganti. Ini biasanya secara otomatis dibuatkan ketika kita membuat sebuah kelas. Seandainya dalam satu file ini terdiri dari dua kelas, paling tidak ada satu kelas yang namanya harus sama dengan ini, dan kelas itu harus didahului dengan keyword public. Ini keyword yang didefinisikan oleh Java, jadi biarkan saja. Ini yang boleh kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Itu ya. Oke, misalkan text editor ini kita sengaja apa namanya, tutup, atau tidak sengaja kita tertutup seperti ini ya. Untuk menampilkan ini tinggal klik 2 kali di filenya. Jadi ini diklik 2 kali, nanti muncul lagi di sini. Kalau Windows pakai Explorer ini, kalau kita tidak sengaja minimize misalnya ya, untuk menempelkan lagi, ini yang tanda apa ya, ini ada hierarki, ini simbol hierarki seperti ini. Kemudian ini klik saja, muncul seperti ini ya. Kemudian untuk ini juga, ini biar posisinya tetap di sini. Kemudian kalau ini nggak sengaja tertutup, untuk menampilkan lagi itu di Windows, kemudian show view, pilih paket Explorer ini ya, sebelah ini. Oke, ini ya, ini Word. Oke, kemudian setelah kita buat kelas, kita buat sebuah metode ya, metode atau prosedur atau function ya. Sementara istilah itu kita samakan dulu ya. Jadi ada apa namanya, ada istilah metode, function atau prosedur. Kita bikin sebuah prosedur atau metode ya, saya nyebutnya metode saja, bernama main. Nah, public static void main, kemudian di sini string main. Nah, seperti ini ya. Ini nama metodenya. Nama metodenya main, didahului dengan void, didahului dengan static, dan didahului dengan public. Ya. Kemudian ini kita simpan ya. Ini sudah saya simpan, Ctrl S ini. Kemudian kita panggil metode println. Println ini dimiliki oleh field out. Field out ini berada di dalam kelas sistem. Untuk sementara pahami dulu bahwa metode println itu berfungsi untuk menampilkan karakter atau teks atau angka atau apapun ke layar konsul ya. Nah, ini kan kita ingin menampilkan teks hello world. Ini bisa kita panggil metode println, yaitu dengan didahului dengan nama kelas, yaitu system dot kemudian out dot println, kemudian ini tanda petik 2 begini ya. Kemudian di sini hello world, atau terserah ini namanya apa, boleh seperti ini ya. Kemudian simpan. Nah, kalau kita ingin mempercepat pengetikan kita bisa menampilkan sintak rekomendasi. Tadi karena auto suggestion-nya itu kita disable, maka ini tidak muncul begitu saya ketik dot atau titik ya. Kalau ingin memunculkan sintaks rekomendasi atau perintah yang rekomendasi dari
daftar sintak yang direkomendasikan oleh Eclipse. Ini setelah kita ketik dot, kita tekan Ctrl Space. Nah, ini kita pilih saja out di sini atau kita ketikkan out, nanti otomatis akan memfilter out seperti ini. Kemudian dot, Ctrl Space, print. Nah, kita pilih yang print ln ya. Kalau print ln ini otomatis akan membuat baris baru ya setelah teks. Jadi begitu ini, kalau kita pilih yang print ln ini, kemudian kita masukkan teks kita, misalnya hello world seperti ini. Nanti begitu ini ditampilkan di konsol, secara otomatis kursor akan berada di bawah hello world, enggak berada di samping hello world. Tapi kalau print tanpa ln seperti ini, nanti kursornya ada di sebelah kanan seperti ini. Ya, sebelah kanan dari hello world ketika ditampilkan ya. Kemudian ini print ln, saya pilih yang ini aja. Kemudian saya simpan Ctrl S. Sudah, kalau sudah kita jalankan program kita ini. Untuk menjalankannya kita klik di area sembarang ya. Di sini pokoknya di sini itu terserah, kita klik kanan di sembarang area. Klik kanan, kemudian run as, kemudian pilih Java application. Ya. Ini kita klik saja. Kita tunggu. Nah, ini nanti konsol akan muncul ya. Seperti ini ya, menampilkan teks hello world. Ini bisa kita taruh di bawah di sini. Muncul di sini hello world ya. Ini konsol. Atau misalkan ini tertutup, ini misalkan terminimize seperti ini ya, ini bisa kita kembalikan ini seperti ini ya, seperti ini juga boleh, terserah. Kemudian kita juga bisa menjalankannya ini melalui run, terus run as, kemudian Java application. Kemudian ya ini muncul, atau tombol ini juga bisa run ini. Tapi pastikan bahwa ini run hello world ya. Jadi ini ada tulisannya hint-nya ini, petunjuknya ini ya, run hello world. Berarti ini menjalankan run hello world yang ada di sini nih. Oke, ini jalankan. Nah ini. Oke. Sebetulnya ketika kita menjalankan program ini melalui klik kanan run as tadi, atau tombol ini, atau menu run kemudian run as, sebetulnya program ini akan di-compile terlebih dahulu. Setelah di-compile atau dikompilasi, kemudian hasil proses kompilasi berupa bytecode hello world.class ya berarti ya, itu nanti akan dijalankan oleh Java Runtime Environment, yaitu dengan mengaktifkan JVM. Tetapi langkah-langkah manual seperti video pertama kita itu tidak diperlihatkan secara eksplisit ya. Jadi secara otomatis langkah-langkah itu akan dikoordinir oleh Eclipse. Jadi kita cukup menekan satu tombol, proses kompilasi dan proses running akan dieksekusi. Kemudian kalau kita ingin tahu sebetulnya hasil dari proses kompilasi itu ditaruh di mana di Eclipse, ya di sini kan hanya muncul source code ya, nggak muncul bytecode ya. Kita bisa melihat bytecode hasil proses kompilasi dari Eclipse itu di ini kita klik kanan saja atau terserah ya, di sini juga boleh, di projectnya ini juga boleh klik kanan, di sini klik kanan properties, kemudian resource ya, kemudian cari location, kemudian klik show in System Explorer, ini kita klik, kemudian masuk saja di folder project hello world console. Nah ini di folder bin, nah di folder bin di main application, di sini ada bytecode ya. Ya, ini tempat menyimpan
folder tempat menyimpan hasil proses kompilasi berupa bytecode tadi itu ya. Ketika program ini sudah selesai kita buat, kita ingin program ini berjalan tanpa menggunakan Eclipse ya. Jadi setelah program ini kita coba di Eclipse berjalan dengan baik, kita inginkan bahwa program ini nanti tanpa menggunakan Eclipse pun bisa berjalan. Untuk membuat program ini berjalan tanpa Eclipse, kita nanti akan membentuk terlebih dahulu jar file ya. Jar merupakan singkatan dari Java Archive. Jar ini mengumpulkan jadi satu ya, banyak file, kemudian melakukan proses kompresi. Kemudian file ini berformat zip. Jadi banyak file itu nanti dijadikan satu paket, kemudian dikompresi. File ini berakhiran atau berekstensi .jar. Untuk membuat Java Archive atau jar file di projectnya ini klik kanan, kemudian pilih export, kemudian Java, kemudian pilih yang runnable jar file. Runnable jar file ini nanti akan kalau kita option ini kita pilih ya. Kalau option ini kita pilih, nanti akan ditambahkan sebuah file yang bernama manifest.mf. Manifest.mf ini mendefinisikan nama kelas utama atau main class yang mengandung metode main. Jadi di sana itu nanti dia akan mendefinisikan di dalam file manifest.mf itu akan mendefinisikan nama kelas yang mengandung metode main. Nah, kelas ini yang mengandung metode main ini dapat dieksekusi, dapat dijalankan ya oleh JVM, Java Virtual Machine. Kalau kita pilih yang ini, hasil dari jar file kita itu tidak bisa dieksekusi. Dia hanya berfungsi sebagai library yang hanya dapat digunakan oleh program lain. Ya, ini kita pilih yang runnable jar file karena memang program kita ini kita maksudkan bisa dieksekusi. Itu ya. Ini kita pilih aja yang runnable jar file. Yang jelas kalau kita pilih option runnable jar file ini, kita paling tidak harus ada satu kelas yang mengandung metode main ya di sini. Kemudian ini kita pilih next. Kemudian opsi yang pertama adalah launch configuration. Ini pilih nama kelas yang mengandung metode main. Ini nama kelas ini yang mengandung metode main ya di sini ini kita pilih di project Hello World console ya. Ini kita pilih. Kemudian kita tentukan lokasi hasil jar file. Terus kita taruh di desktop atau sembarang ya. Terus namakan, terserah ini namanya apa. Saya namakan Hello World saja lah. Hello World console sama dengan project ini. Kita save di sini. Oke. Kemudian ada option library handling. Ini ada 3 pilihan. Ini tidak saya bahas di video ini. Ini cukup pilih saja yang paling atas ya, extract required library di sini. Kemudian kita finish. Sini. Nanti hasilnya ada di desktop berarti ya, di sini. Oke, ada di desktop ya. Ini hasilnya. Ya, di desktop. Ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya. Ini kalau kita buka ya, ini karena ini adalah file berformat zip ya sebetulnya ya, jar file ini. Kalau kita buka open with WinRAR ya. Saya menggunakan WinRAR. Kalau dibuka nanti nah, ini ya. Jadi ini nama paketnya ya. Kemudian ini yang tadi saya maksud dengan file manifest.mf tadi itu yang mendefinisikan nama kelas yang mengandung metode main ya. Nah,
Nah, yang berada di dalamnya ini adalah bytecode. Nah, ini nanti jar file ini nanti bisa dieksekusi karena memang hello world.class ini tadi mengandung satu metode yang namanya metode main ya. Untuk sementara pahami bahwa metode main itu satu-satunya metode yang bisa dieksekusi secara langsung ya. Kemudian oke, ini mengenai Java Archive ya. Kemudian file Java Archive ini, jar file ini bisa kita eksekusi ya melalui command prompt atau Windows PowerShell. Saya menggunakan Windows PowerShell. Kemudian oke, kita masuk dulu ke lokasi ini ya. Lokasi tempat foldernya. Gini ya, klik kanan, kemudian ini oke. Directory. Nah, ini ke sini. Kemudian untuk menjalankan jar file, kita ketikkan Java, kemudian spasi, single spasi ya. Kemudian minus jar, optionnya jar ya. Spasi, kemudian nama filenya. Nama filenya ya hello word.console, tapi diberi ini ya, ./hello world minus hello minus word minus console.jar ini ya. Kemudian enter saja. Nah, ini muncul teks hello world di Windows PowerShell. Tentunya kalau kita menjalankan Java Archive file atau jar file melalui command prompt atau Windows PowerShell tentunya sangat tidak praktis ya, karena kita harus membuka dulu Windows PowerShell, kemudian kita harus mengetikkan perintah Java gitu ya. Nah, kita nanti akan membuat sebuah file, executable file berekstensi .exe dari jar file yang sudah kita bentuk ini. Untuk membentuk file executable berekstensi .exe dari jar file, kita membutuhkan satu software lagi, yaitu yang bernama Launch4j. Launch4j ini bisa kita download dulu ya, Launch4j ini. Oke. Kemudian ini di sini. Kita klik di sini, kemudian ini klik download. Ini open source ya, tool ini open source. Ini membuat executable file .exe dari jar file tadi ya, biar praktis ya. Kemudian ini klik di sini. Nah, kemudian tunggu sampai proses download selesai. Ini ya, filenya sebesar 6,9 MB. Kemudian kalau sudah terdownload Launch4j ini kita install ya, klik aja 2 kali, kemudian ikuti saja proses instalasi sampai selesai, tunggu sampai selesai, kemudian run. Kemudian nanti akan muncul pesan error seperti ini ya. Dia membutuhkan Java Runtime Environment. Ini di OK aja. Nanti otomatis dia akan membuka sebuah web java.com. Ini di close aja, kita nggak perlu. Kemudian kita masuk ke C, program file x86, kemudian cari Launch4j. Nah, nanti kita tidak menggunakan Launch4j dengan mengklik 2 kali executable file, tapi kita nanti menjalankan Launch4j jar ya. Nah, nanti kita akan membuat batch file untuk memudahkan kita. Notepad, kemudian kita buat sebuah ini ya, Java spasi minus jar spasi petik 2 begini. Ini kemudian properties, masuk ke sini, kemudian ke sini, kemudian launch4j.jar ya, seperti ini. Kemudian kita simpan file, save as, saya simpan di desktop atau terserah
teman-teman. Ini pilih all file, kemudian ini namakan sembarang ya. Tapi ini saya namakan launch for J, tapi extensionnya kasih .bat, yaitu batch file. Save, close, kemudian oke. Kemudian ini bisa kita jalankan dengan mengklik 2 kali di sini ya. Terus kita tunggu. Ini launch 4J-nya versi 3.12 sudah muncul. Ini aplikasi launch 4J. Oke, sebelum kita masukkan parameter-parameter untuk launch 4J, ini console.jar ini file Java archive-nya ini saya rapikan dulu ya. Saya pindah ke satu folder. Saya pindah di sini. Saya buat folder ini hanya untuk biar rapi saja ya. Hero Word console. Oke, saya pindah di sini. Oke, kita perlu mengcustom JRE ya. Jadi nanti JRE yang kita custom ini nanti hanya mengandung modul-modul yang diperlukan untuk menjalankan Hello World console.jar ini ya. Cara membuatnya, pertama kita identifikasi dulu Hello World console.jar ini bergantung pada file apa saja ya. Cara melihatnya, buka PowerShell, kemudian masuk ke foldernya ini ya, folder tempat menyimpan Hello World console.jar ini ya, sing directory ini. Kemudian ketikkan perintah jdeps ya, jdeps seperti ini, atau ini saya bersihkan dulu layarnya ya, pakai cara seperti ini. Oke, kita ketikkan jdeps pakai S terus spasi, optionnya minus S spasi ya, hello, ini tekan aja tab ya, ini ya, jangan lupa ada dot slash begini ya, hello minus word minus console.jar, kemudian enter, tunggu sebentar. Oke, ternyata Hello World console.jar ini bergantung pada modul java.base. Oke. Setelah kita mengetahui Hello World console.jar ini bergantung pada modul apa saja, ya, jadi ini Hello World console.jar bergantung pada modul java.base. Selanjutnya kita melakukan proses custom ini ya, membuat custom runtime ya. Caranya buka Windows PowerShell baru, kemudian ini open new window, kemudian di sini agak saya naikkan sini. Oke, kemudian ketikkan perintah jlink ini ya, double minus minus modul path. Nah, option modul path ini diikuti oleh lokasi folder tempat modul java.base ini berada. Kita mau mengambil modul java.base yang berasal dari tempat kita menginstal OpenJDK ya. Jadi di C, program file, kemudian Java. Nah, tadi kita menginstal OpenJDK di sini ya. Ini kemudian masuk ke Jmods. Nah, ini kopikan foldernya ini, lokasi foldernya, alamat foldernya ini kopikan ke sini. Kemudian option yang berikutnya ini spasi ya. Setelah ini, mohon maaf, ini kasih tanda petik. Ini kasih tanda petik juga. Kemudian spasi, minus minus, double minus,
kemudian add modul ya. Nah, modulnya apa saja? Kita tadi membutuhkan java.base. Nah, ini ketikkan saja java.base gini. Kemudian spasi. Kemudian ikuti argumen yang ketiga, yaitu double minus output, kemudian diikuti oleh nama folder. Ya. Ini karena kita nanti foldernya itu nanti tempat untuk menyimpan ini ya, tentu saja untuk tempat untuk menyimpan hasil custom Java runtime. Nanti kita letakkan di foldernya itu, kita letakkan di sini. Satu lokasi dengan hello world console.jar. Jadi ini copy saja. Copy seperti ini. Kemudian ini maaf, ini jangan lupa dikasih tanda petik. Ya, kemudian foldernya saya tambahin nanti JRE. Nah, itu otomatis nanti akan dibuatkan sebuah folder yang namanya JRE di Hello World Console ini. Kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar. Kita tambahkan parameter launch4j ya. Pertama, parameter yang kita tambahkan adalah lokasi folder tempat menyimpan hasil pembentukan executable file. Ini diklik aja yang sebelah ini ya. Ini diklik. Kemudian saya letakkan di satu folder dengan folder JRE. Harus satu folder ya, ini ya, harus satu folder dengan JRE. Kemudian saya isikan nama file executable-nya. Ini namanya terserah. Ini saya namakan hello world console. Kemudian tapi harus diakhiri dengan extension .exe ya. Ini harus. Kemudian saya save. Kemudian parameter yang kedua adalah lokasi folder tempat menyimpan jar file, yaitu di sini tadi ini. Kemudian class path. Ini saya klik untuk custom class path. Nanti kita isi dengan hello world console.jar. Nanti otomatis dia akan mencari kelas yang mengandung main method ya. Kemudian header, karena kita membuat aplikasi berbasis konsol, pilih aja yang konsol. Kemudian JRE, bundle JRE ini, path-nya ini, isikan nama folder ya, tempat hasil proses custom JRE tadi ya. Jadi kalau di sini, tadi di sini ya. Kalau di sini nama foldernya JRE, custom JRE-nya itu nama foldernya ada JRE. Di sini juga harus namanya harus sama JRE di sini. Kemudian kalau sudah build wrapper ini ya, ini aja diklik. Kemudian isikan nama konfigurasi. Ketik aja config begini. Lokasinya ada di folder satu folder dengan JRE ya, supaya rapi ya strukturnya. Nah, kalau sudah selesai prosesnya dan sukses, maka di sini di bagian log di sini muncul pesan seperti ini, successfully create hello world console.exe. Kita bisa lihat hasilnya di sini ya, custom hello world console. Nah, ini terbentuk 3 buah file hello world console, config, dan JRE. Yang kita butuhkan hanya folder JRE dan folder hello world console yang bertipe executable ya. Ini kalau saya lihat di sini, nah ini .exe ya. Kemudian kalau mau menjalankan ini ke komputer lain, tinggal mengcopy 1 dan 2 ini komputer lain ya. Misalnya seperti ini ya, saya taruh di sini. Nah, ini
Kemudian untuk menjalankannya tinggal klik ini 2 kali. Untuk melihat hasilnya ini bisa kita klik 2 kali. Nah, ini kenapa langsung tertutup? Karena ketika proses eksekusi kode-kode yang ada di dalam source code itu sudah mencapai titik akhir, maka konsol akan ditutup ya. Nah, seharusnya tadi di baris terakhir di dalam source code kita tambahkan satu baris kode untuk menahan konsol supaya tidak tertutup, dan tertutup ketika kita menekan sembarang tombol. Harusnya seperti itu, tapi nggak apa-apa, nanti kita tunjukkan di video berikutnya. Untuk melihat ini, hasilnya ini, kita bisa membuka Windows PowerShell, kemudian masuk ke foldernya ini. Oke, di desktop ya ini. Di desktop, cd desktop. Oke, di sini. Kemudian ketikkan saja hello world console.exe seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hello world.